Keputusan Egy Sujana untuk berdamai dengan Jokowi membuat banyak pihak terkejut. Egy berdamai dengan Jokowi dengan mendatangi kediaman Jokowi di Solo pada Kamis 8 Januari 2026. Bila dirunut ke belakang, sikap Egy Sujana akan berdamai dengan Jokowi sudah ada tanda-tanda jauh-jauh hari. Berbagai tafsiran pun muncul. Ada yang menyebut Egy sudah lelah, kehabisan logistik, dan masuk angin yang mengaitkannya dengan kabar angin tentang uang 100 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat The Press, kembali bersama saya Suwandi Hasan dalam ngobrol politik Indonesia ThePress.id, agar saya, Anda dan kita semua paham tentang politik. Sobat The Press, keputusan Egy Sujana untuk berdamai dengan Jokowi membuat banyak pihak terkejut. Egy berdamai dengan Jokowi dengan mendatangi kediaman Jokowi di Solo pada Kamis 8 Januari 2026. Saat ini Egy adalah salah satu tersangka atas laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait ijazah palsu Jokowi yang dibuat Egy Sujana dan kawan-kawan. Banyak pertanyaan dan spekulasi seputar sikap Egy Sujana yang tiba-tiba ini. Tidak hanya tentang kelanjutan gugatannya terhadap ijazah Jokowi, tetapi juga adanya kabar angin tentang uang 100 miliar rupiah yang disebut-sebut ditawarkan kepada para penggugat ijazah palsu Jokowi. Keterkejutan atas sikap Egy Sujana ini karena Egy adalah sosoknya dikenal gigih dan militan menggugat ijazah palsu Jokowi. Dalam banyak pernyataannya, Egy kerap menyitir ayat Al-Quran untuk mendukung sikapnya selama ini. Egy Sujana adalah ketua tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA, kendaraan yang selama ini digunakan untuk menggugat ijazah palsu Jokowi. Atas laporan Jokowi, Egy bersama 4 anggota TPUA lainnya ditetapkan oleh polisi sebagai tersangka. Namun dalam pertemuan dengan Jokowi Kamis sore, Egy hanya ditemani Damai Hari Lubis, anggota TPUA yang juga berstatus tersangka. Sementara 3 anggota TPU lainnya mengaku tidak tahu menahu dengan keputusan Egy untuk berdamai tersebut. Sobat The Press, kepastian Egy berdamai dengan Jokowi disampaikan oleh Direktur Reserse dan Kriminal Umum Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin 12 Januari 2026. Iman mengatakan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sudah mengajukan surat permohonan restoratif justice kepada penyidik Polda Metro Jaya. Nanti ketika para pihak sudah memutuskan untuk mengambil upaya hukum dengan melalui restoratif justice, tentunya KIOP kita juga mengakomodir. Dan kita akan pegang itu sebagai pedoman di dalam proses penegakan hukum kita, kata Iman tentang permohonan damai Egy tersebut. Sekjen TPUA Azam Khan mengaku kaget dengan keputusan Egy Sujana menemui Jokowi di rumahnya. Sebab sebelumnya Azam mengaku dirinya sempat dibisiki tentang adanya uang 1 koper yang ditawarkan kepada para penuding ijazah palsu Jokowi. Memang pada saat hampir sebulan yang lalu, ketika kita diwawancara Edi Mulyadi, memang kita pernah sempat dibisikin juga ada 1 koper uang. Enggak tahu jumlahnya berapa. Bisa 60 M, bisa aja itu, kata Azam di channel YouTube Hersubono Point 11 Januari 2020. Azam mengatakan telah menjelaskan sejumlah media bahwa pihaknya tidak tahu menahu tentang keberadaan uang tersebut. Namun kini Azam meminta agar Egy Sujana dan Damai Hari Lubis segera memberi klarifikasi bila ada pihak-pihak yang menuding atau menuduh terkait uang tersebut. Kalau misalnya ada spekulasi yang berkembang, wah jangan-jangan dia terima, jangan-jangan modusnya begini, jangan marah, langsung saja klarifikasi, ujar Azam lagi. Azam menjelaskan bisikan tentang uang itu tidak hanya kepada TPUA, tetapi juga kepada pihak Roy Suryo dan kawan-kawan melalui kuasa hukumnya Ahmad Khozinuddin. Ahmad Khozinuddin sendiri mengaku sempat ditawari oleh sosok orang besar yang menawarkan sejumlah uang agar laporan Jokowi itu tidak dilanjutkan ke pengadilan. 100 miliar, kata Ahmad Khozinuddin tentang jumlah uang yang ditawarkan kepadanya di channel YouTube Forum Keadilan TV 5 Januari 2025. Ahmad mengaku pihaknya tegas menolak dan akan tetap melanjutkan laporan Jokowi itu hingga ke pengadilan. Sobat The Press, bila dirunut ke belakang, sikap Egy Sujana akan berdamai dengan Jokowi sudah ada tanda-tanda jauh-jauh hari. Ketika anggota TPU mendatangi rumah Jokowi untuk melihat ijazah Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Rabu 16 April 2025 lalu, Egy Sujana tidak ikut dalam rombongan tersebut. Rombongan dipimpin Rizal Fadilah, Wakil Ketua TPUA. Kabar yang beredar, Egy tidak bisa hadir karena terhalang kemacetan sehingga tidak sampai tujuan. Sinyal lain tentang perdamaian ini adalah pernyataan dari kuasa hukum Egy Sujana, Eli Daneti, yang mengaku telah memegang ijazah Jokowi dan menyebut ada endorse dan watermark dalam gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, Senin 15 Desember 2025. Saat itu, Elida mengaku menyentuh ijazah Jokowi dan mengklaim ada endorse dan watermark pada dokumen tersebut, sehingga menurutnya tidak diragukan lagi keasliannya. Pernyataan Elida ini bertentangan dengan kesaksian peserta lain yang ikut dalam gelar perkara tersebut.
Sebab penyidik ketika itu hanya memperlihatkan saja dan tidak memperbolehkan untuk menyentuh atau meraba ijazah tersebut. Roy Suryo yang ikut dalam gelar perkara itu merespon pernyataan Elida sebagai indikasi adanya dana yang sudah cair dan mengalir. Ya, indikasi ada yang cair lah, kata Roy Suryo sambil tertawa di kanal YouTube Forum Keadilan TV Rabu 7 Januari 2026. Beberapa bulan sebelumnya, Egy sempat mengunggah videonya di depan kantor Amnesty International di London yang disebutnya sebagai upaya menggalang dukungan internasional untuk menggugat ijazah palsu Jokowi. Egy mengkritik mantan Rektor UGM Sofyan Effendi yang mencabut pernyataannya setelah mengatakan ijazah Jokowi palsu. Ya begitulah intelektual, cerdas tapi nggak berani. Ya begitu, mestinya berani aja, ujar Egy ketika itu. Sobat The Press, setelah beredarnya video dan foto pertemuan Egy dan Jokowi itu, banyak yang melihat rekam jejak Egy Sujana selama ini. Saat ini, Egy dikenal sebagai advokat dan aktivis yang banyak terlibat dalam kasus-kasus besar di tanah air. Rekam jejaknya sebagai aktivis terlihat pada aksinya menolak SDSB di era Orde Baru, memimpin Long March perlawanan terhadap rezim Soeharto tentang azas tunggal. Egy juga dikenal sebagai pendiri PPMI, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, dan TPM, Tim Pembela Muslim. Dia juga pernah aktif sebagai penasihat di SPDSI, Serikat Pedagang Seluruh Indonesia. Selain sebagai aktivis, Egy Sujana juga dikenal sebagai politisi yang pernah mendaftar sebagai calon gubernur Jatim, Jabar, dan DKI Jakarta. Namun dari semua kontestasi yang diikutinya, Egy belum pernah berhasil memenangkan kontestasi tersebut. Dalam kasus ijazah palsu Jokowi, Egy dan TPUA memulai aksinya dengan melaporkan Jokowi dan Rektor UGM, Ova Emilia, ke Baris Krim Polri Jakarta Selatan Senin 9 Desember 2024. Laporan ini dilanjutkan dengan kedatangan TPUA ke Fakultas Kehutanan UGM untuk mengklarifikasi sejumlah dokumen terkait riwayat pendidikan Jokowi pada 15 April 2025. Keesokan harinya, 16 April 2025, TPUA berangkat ke Solo menemui Jokowi untuk menanyakan langsung tentang ijazah tersebut. Tapi Jokowi menolak menunjukkan ijazahnya dengan alasan dia tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazah. Maka tanggal 30 April, Jokowi melaporkan beberapa nama, termasuk Egy Sujana ke Polda Metro Jaya tentang pencemaran nama baik terkait ijazahnya itu. Pada 9 Mei 2025, kuasa hukum Jokowi menyerahkan ijazah itu ke Polda Metro Jaya. Atas laporan Jokowi itu, pada 7 November 2025, polisi menetapkan 8 orang tersangka yang dibagi dalam 2 klaster. Klaster 1 ada 5 orang, Egy Sujana, Rizal Fadilah, Damai Hari Lubis, Kurnia Tri Rohyani, dan Rustam Effendi. Klaster 2, Roy Suryo, Rizmon Hasyiholan Sianipar, dan Tifauziah Tiasuma. Sobat The Press, usai penetapan sebagai tersangka ini, 3 orang dari klaster 2 Roy Suryo CS makin meradang dengan mengemukakan bukti-bukti kepalsuan ijazah Jokowi melalui scientific investigation dari sudut pandang disiplin ilmu masing-masing. Bahkan mereka menggalang para ahli dan ilmuwan dari dalam dan luar negeri untuk mendukung hasil temuannya. Ketiganya juga mengekspos metode dan hasil investigasinya dalam bentuk buku yang diedarkan secara bebas ke publik. Sementara para tersangka klaster 1 terkesan memilih tiarap dan menurunkan tensi aksi mereka dalam membongkar ijazah palsu Jokowi. Termasuk Egy Sujana tak terdengar lagi suaranya. Seperti sudah defisit bukti, kekurangan dalil, dan kehabisan ayat untuk membuktikan kepalsuan ijazah Jokowi. Namun tiba-tiba, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis membuat kejutan dengan menemui Jokowi di rumahnya di Solo Kamis sore. Jagat media pun riuh merespon pertemuan itu. Berbagai tafsiran pun muncul. Ada yang menyebut Egy sudah lelah, kehabisan logistik, dan masuk angin yang mengaitkannya dengan kabar angin tentang uang 100 miliar rupiah yang sempat disebut Azam Khan dan Ahmad Hosinuddin. Wallahu a'lam. Yang pasti, pasca pertemuan itu, Egy pun melanjutkan kejutannya dengan memecat beberapa pengurus TPUA seperti Rizal Fadilah Wakil Ketua dan Sekjen Azam Khan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.